warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan Tabea. Ya anak-anakku sekalian, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Namun sebelum kita mulai akan proses pembelajaran kita di hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anakku sekalian, sebelum kita ada dalam proses pembelajaran, ayo kita lakukan salam PPK bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, untuk proses pembelajaran hari ini, Ibu minta dari kamu agar menyimak dengan baik video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan untuk kamu di hari ini. Selamat belajar. Selamat pagi anak-anak sekalian, salam sehat untuk kita semua. Anak-anak kelas 3 yang luar biasa, di hari ini kembali lagi dengan Ibu dalam proses pembelajaran. Kita akan belajar tema 5 tentang cuaca. Subtema yang pertama, keadaan cuaca, pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai setelah proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Dengan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi pecahan sebagai bagian dari benda konkret secara tepat. 2. Dengan kegiatan membaca teks, siswa dapat menentukan kosakata berkaitan dengan keadaan cuaca secara benar. 3. Dengan kegiatan bernyanyi, siswa mampu menunjukkan pola irama yang sama pada sebuah lagu dengan benar. Mari anak-anak sekalian, kita belajar dengan penuh semangat walaupun hanya dari rumah. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perakiran cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan hari ini. Yuk kita bantu Siti membaginya untuk anggota keluarga. Siti membagi nasi goreng untuk anggota keluarga. Masing-masing mendapat 3 sendok nasi. Ibu juga membuat telur dadar 1 bundaran besar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapat 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan 2/8 bagian telur dadar. Jadi, karena di sini ada 8 bagian, lalu masing-masing mendapatkan 2. Jadi, kalau dalam pecahan kita bisa sebutkan dengan 2/8. Anak-anak sekalian, Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. 1 buah timun dipotong menjadi 16 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapat 4/16 bagian timun. Mengapa 4/16? Karena 4 bagian dari 16 secara keseluruhan. Jadi dapat dibuat dalam pecahannya yaitu 4/16. Itu adalah bagian dari masing-masing orang. Wah, ternyata ibu juga menambahkan sosis. Ada 1 buah sosis yang ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapat 2 dari 6 potongan. Karena masing-masing mendapatkan 2, maka kalau dibuat pecahannya itu sama dengan 2/6 bagian. Ya, karena ada 2 sosis dari keseluruhan yaitu 6 bagian. Maka pecahannya adalah 2/6. Ini sama artinya masing-masing mendapat 2/6 bagian sosis. Nah anak-anak sekalian, sekarang kita akan menuliskan lambang pecahan untuk soal-soal berikut ini. Contohnya di sini ada 5 kotak coklat. Lalu Siti makan 3 bagian. Berarti bagian yang dimakan Siti kalau dibuat atau ditunjukkan dalam bentuk pecahannya adalah 3/5, yang artinya 3 dari 5 bagian yang sama.
Lalu di sini ada pizza. Ada 6 bagian pizza. Lalu dimakan satu bagian, berarti dapat ditunjukkan dalam bentuk pecahannya yaitu 1/6. Yang artinya 1 dari 6 bagian yang sama. Lalu di sini ada kue lagi anak-anak yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Satunya sudah dimakan, berarti dapat ditunjukkan atau ditulis dalam bentuk pecahannya yaitu 1/4, yang artinya 1 dari 4 bagian yang sama. Anak-anak, itu tadi cara untuk menulis lambang pecahan. Lalu di sini ibu punya 2 soal untuk anak-anak. Coba kamu kerjakan, lalu tuliskan berapa sih pecahan yang ditunjukkan oleh gambar ini. Kamu tuliskan atau kerjakan pada buku tulis atau buku tugas kamu masing-masing ya. Anak-anak sekalian, Edo menghampiri teman-teman saat istirahat. Edo menunjukkan sebuah cerita pada buku yang dibawanya. Yuk kita membaca dengan nyaring. Cerita tentang cuaca yang ada di buku Edo. Nah, anak-anak sekalian, apa itu membaca nyaring? Ya, membaca nyaring adalah kegiatan membaca yang disuarakan dengan keras. Jadi, kalau kita membaca dengan nyaring, kita harus keraskan suara kita. Ya, suaranya harus terdengar oleh semua orang atau oleh orang lain. Namun kalau kita berada di dalam kelas, di saat kita membaca nyaring, suara kita juga harus terdengar keras agar seluruh teman-teman kita di kelas juga mendengarkannya. Nah, anak-anak sekalian, di sini ada cerita tentang persahabatan antara matahari dan awan. Yuk kita baca bersama-sama. Matahari telah lama bersahabat dengan awan. Mereka saling membantu satu sama lain. Terkadang, mereka berbagi cerita ataupun keluh dan kesah. Suatu hari, matahari terlihat kesal. Aku akan keluarkan sinar teriku untuk bumi, ucap matahari. Mengapa engkau ingin bersinar terik, sahabatku? Tanya awan. Aku sedang kesal. Manusia sering tidak disiplin, jawab matahari. Maksudmu bagaimana? Manusia yang tidak disiplin, mengapa engkau yang kesal? Tanya awan. Iya, mereka sering seenaknya saja. Sudah aku bangunkan pagi hari, menggunakan sinar yang lembut. Akan tetapi, mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar teriku saat siang hari dapat membakar kulit mereka, ungkap matahari. Mungkin manusia tidak bermaksud demikian, matahari. Mereka tetap bermain saat sinarmu terik. Mereka ingin memanfaatkan cuaca cerah itu, ujar awan. Kamu bayangkan, saat wajahmu bersembunyi terus di balik tubuhku. Hujan turun sepanjang hari. Manusia tidak dapat melakukan aktivitasnya. Jadi hari ini engkau menampakkan wajahmu. Mereka memanfaatkannya untuk bermain. Nah, anak-anak, itu tadi cerita atau bacaan tentang persahabatan antara matahari dan awan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Yang pertama, siapakah tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Ya, tokohnya adalah matahari dan awan. Yang kedua, apa yang membuat matahari merasa kesal? Ya, matahari merasa kesal karena manusia yang tidak disiplin. Apa yang telah dilakukan manusia sehingga matahari kesal? Nah, yang dilakukan manusia adalah manusia sering seenaknya. Manusia sudah dibangunkan pada pagi hari dengan sinar yang lembut, akan tetapi mereka tetap tidak bangun. Saat siang hari, sinarku sangat terik. Mereka malah asik bermain. Harusnya mereka beristirahat di rumah. Sinar teriku saat siang hari dapat membakar kulit mereka. Yang keempat, seandainya kalian menjadi matahari, apa yang kalian lakukan terhadap manusia yang tidak disiplin?
Ya, jika saya menjadi matahari, saya akan tetap menyinari, termasuk orang-orang yang tidak berdisiplin, karena energi matahari sangat dibutuhkan mereka. Anak-anak sekalian, Beni sangat senang membaca cerita persahabatan matahari dan awan. Yuk kita bantu Beni menemukan kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca dari cerita itu. Nah, di sini ada kata-kata yang akan kita cari adalah kata cerah, sinar, hujan, matahari, awan, dan terik. Nah, di sini kata cerah sudah ditemukan. Yang berikutnya kita cari kata sinar. Nah, ini adalah kata sinar. Kita beri lingkaran atau beri warna. Yang berikut kata hujan. Ini adalah kata hujan. Yang berikut kata matahari. Nah, sudah ketemu anak-anak? Ya, ini adalah kata matahari. Lalu yang berikut kata awan. Ya, ini adalah kata awan. Yang berikut adalah kata matahari. Atau kata terik. Nah, ini adalah kata terik. Terik itu adalah panas ya anak-anak? Ya, anak-anak sekalian, ini adalah kata-kata yang berhubungan dengan keadaan cuaca. Anak-anak, awan memang baik hati. Ia memahami keadaan matahari sahabatnya. Yuk kita bernyanyi lagu Awan Putih. Tentu akan membuat awan merasa senang. Perhatikan iramanya agar lagu terdengar indah. Nah, anak-anak sekalian, di sini lagu Awan Putih ini diciptakan oleh Ate Mahmud. Dan lagu Awan Putih dinyanyikan dengan tempo moderato atau tempo sedang. Ya, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Sol, mi, re, do, mi, sol, si, la, sol, fa, mi, re, mi, la, sol, fa, mi, re. Sol, mi, re, do, mi, fa, sol, la, fa, re, mi, fa, sol, fa, do, re, mi, re, do. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Kulihat awan seputih kapas, arak berarak di langit luas. Andai ku dapat ke sana terbang, akan ku raih, ku bawa pulang. Ya anak-anak sekalian, kamu bisa menyanyikannya bersama dengan anggota keluargamu di rumah. Anak-anak, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Sampai kita bertemu pada proses pembelajaran selanjutnya. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Tuhan memberkati. Ya anak-anak sekalian, demikianlah proses pembelajaran kita di hari ini. Semoga ilmu yang didapat di hari ini bermanfaat untuk kalian semua.
ingat protokoler kesehatan, rajin pakai masker, hindari kumpul rame-rame, dan selalu menjaga jarak, terutama rajin berdoa. Tuhan memberkati kita semua. Tabea.